Assalamualaikum Sobat Football United. 3 poin kemenangan di pekan terakhir sebelum Manchester United ini jeda internasional ya. Di pertandingan yang menurut gue pertandingan yang penting tentu saja. Paling tidak ada 3 hal kenapa pertandingan ataupun kemenangan menghadapi Sunderland ini penting. Nomor 1 tentu saja membalikan keadaan ya. Manchester United di pertandingan sebelumnya ini kan kalah menghadapi Brentford. Dan faktor nomor 2 adalah kemenangan sebelum jeda internasional ini penting. Lalu nomor 3 adalah dengan kemenangan ini Manchester United ya bisa naik posisinya, sekaligus juga berusaha untuk memperkecil ketertinggalan poin dari tim-tim yang berada di zona Eropa. Gue ingin mulai dulu dari komposisi yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Menurut gue ada kejutan di mana Sonny Lemans, kiper ini akhirnya mendapatkan debut di Manchester United di Old Trafford. Tapi kalau Sobat Football United ikuti bagaimana gue bahas di video-video sebelumnya, bahwa kemungkinan besar memang Sonny Lemans ini akan diberikan debut di Old Trafford. Penting bagi penjaga gawang ini tidak dalam situasi tertekan, tidak dalam posisi menanggung beban, di mana kalau ketika Manchester United away ini nampaknya akan lebih sulit ya. Dan memang sempat juga gue perkirakan partai menghadapi Sunderland inilah yang akan dipilih oleh Ruben Amorim untuk memberikan kesempatan dari Sonny Lemans. 3 center back, Leny Yoro, Luke Shaw dan juga Matthijs de Ligt dipilih dari awal. Pemain seperti Nocer Mazraoui masih absen. Nah, yang menarik adalah bagaimana situasi 4 pemain tengah, di mana Amad Diallo dipasang dari awal di wingback sebelah kanan, lalu Diogo Dalot menggantikan Dorgu sebagai starter, sementara Bruno Fernandes masih dipasangkan di tengah bersama dengan Casemiro, lalu di depannya ada Mbeumo dan juga Mason Mount serta Benjamin Sesko. Manchester United menurut gue mengawali dengan sangat baik pertandingan. Di babak pertama ada 2 gol yang tercipta di sana. Pertama melalui Mason Mount, crossing dari Mbeumo kerjasama dengan Amad Diallo. Mason Mount yang memiliki ruang ya, ataupun space di dalam kotak penalti, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan dieksekusi dengan bagus menurut gua. Gol kedua Manchester United pun juga demikian, hanya 3 sentuhan dari lemparan ke dalam Diogo Dalot, ada sundulan dari Mukiele yang jatuh di kaki Benjamin Sesko dan langsung menghujamkan bola tersebut ke gawang dari Roefs, penjaga gawang asal Belanda di tim Sunderland. Keadaan yang menurut gua ini simple ya, artinya sentuhan tidak begitu banyak tapi efektif dan juga efisien. Hal-hal seperti inilah menurut gue yang seharusnya dilakukan oleh lini serang Manchester United. Untuk Manchester United, bukan untuk tim lawan. Kenapa? Di pertandingan-pertandingan sebelumnya justru sering Manchester United ini menderita dari hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana yang diciptakan oleh tim lawan. Dan bukan cuma sekali Ruben Amorim di konferensi pers mengatakan bahwa ya Manchester United seharusnya bisa menghindari gol-gol yang tercipta di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di babak pertama Manchester United ini sangat mendominasi menurut gua. Dari sisi possession Manchester United unggul, tapi juga dari sisi peluang yang diciptakan. Tercatat ya 52% ball possession. Lalu ada total 9 shots yang dilakukan oleh Manchester United. Ada 2 penyelamatan yang penting, atau bahkan 3 penyelamatan yang penting yang dilakukan oleh kiper Sunderland. Tendangan dari Amad, tendangan dari Mbeumo, dan juga tepisan placing dari Bruno Fernandes yang bola muntahnya disambar oleh sundulan Amad, tapi sayang ya tidak mengarah ke gawang. Tidak jelas itu sebenarnya bolanya apakah akan diumpan atau akan langsung ditujukan ke gawang. Tapi yang jelas bagaimana Manchester United ini sangat tajam menurut gue dengan banyaknya peluang di babak pertama menghadapi Sunderland. Ya menurut gue sebenarnya Manchester United bisa sangat memungkinkan ya mencetak lebih banyak gol, lebih dari 2. Tapi 2 gol yang diciptakan itu sudah hal yang menurut gua secara ringan amatiran hal yang oke jika dibandingkan dengan periode-periode ataupun pertandingan sebelumnya Manchester United, di mana seringkali Manchester United ini juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa menjebol pertahanan tim lawan, termasuk juga ketika bermain di Old Trafford.
Bruno Fernandes yang dimainkan di lini tengah yang sempat banyak diberikan kritik ya, karena ini bukan posisi terbaik dari Bruno dan lain-lain. Di babak pertama dari posisi rata-rata yang gua lihat ya, gua ambil ini dari SofaScore yang sedang gua saksikan. Mohon maaf tidak bisa gua tunjukkan, tapi terlihat memang bahwa posisi dari Bruno Fernandes ini didorong lebih ke depan, sementara Casemiro lebih menempati sebagai gelandang bertahan ya. Nah, yang menarik adalah posisi dari Benjamin Sesko. Ini diinstruksikan nampaknya oleh Ruben Amorim untuk lebih banyak turun ke lini tengah bagian gelandang serang, sehingga menambah jumlah orang Manchester United di sana di lini tengah. Dengan Mason Mount dan juga seorang Bumoni lebih didorong agak sedikit ke depan. Dan menurut gua ya Manchester United mendominasi. Di pertandingan babak pertama mereka sangat agresif, determinasi mereka pun juga oke, menurut gua menciptakan banyak peluang, mendominasi possession. Dan yang menarik juga ketika Manchester United ini ketika tim lawan Sunderland ingin melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, ternyata Manchester United cukup cepat, cukup baik menurut gua dalam menghadapi transisi dari Sunderland, dengan mereka juga cukup cepat turun ke belakang. Dan yang tidak kalah penting adalah ada beberapa pemain yang berusaha mendelay transisi yang dilakukan oleh Sunderland. Dan menurut gue ini penting, dimana di pertandingan-pertandingan sebelumnya sering sekali ya, ketika tim lawan melakukan transisi, pemain Manchester United tidak ada yang menjadi dalam tanda kutip perisai, sehingga bola itu dengan gampang saja mengalir sampai dengan ke lini pertahanan Manchester United. Sunderland menurut gue cukup kesulitan ya di pertandingan tadi untuk menciptakan peluang atau bahkan menjebol gawang Sean Elements. Ada penyelamatan yang luar biasa menurut gue yang dilakukan oleh Sean Elements di babak pertama tadi, dengan dia menghentikan shot dari Granit Xhaka luar kotak penalti yang sangat keras sekali. Tapi juga gue lihat bagaimana penjaga gawang ini sangat tenang ya, memetik bola di udara, lalu mengontrol bola, mendistribusikan pergerakannya di bawah mistar. Menurut gue tenang dan memberikan ketenangan kepada bukan hanya lini pertahanan Manchester United, tapi juga secara keseluruhan skuad di atas lapangan. Menurut gue ini merupakan debut yang sangat bagus bagi kiper muda asal Belgia ini. Di babak kedua, situasi Manchester United yang sudah 2-0 unggul, ternyata ada penurunan di sana. Determinasi, agresivitas yang sangat tinggi ditunjukkan di babak pertama. Di babak kedua ada penurunan. Gua menilai apakah mungkin ada instruksi untuk tampil lebih aman, atau memang situasi fisik ya, karena tadi pertandingan diguyur hujan sangat deras di babak pertama yang tentu saja menguras energi dan juga tenaga dari para pemain Manchester United di atas lapangan. Tapi di sisi lain gue menilai seperti ini. Sepak bola ada 3 komponen: bertahan, menyerang, dan juga transisi. Di babak pertama Manchester United sangat bagus ya, tampilan lini serangnya, dominasinya dan lain-lain. Tapi di babak kedua, lini pertahanan Manchester United dengan Sunderland yang lebih banyak sebenarnya mendapatkan momentum memegang bola ya. Possession mereka pun unggul tipis 51% berbanding 49%, tidak diberikan ruangan yang cukup banyak begitu ya, momentum ataupun bahkan peluang di babak kedua. Bagaimana lini pertahanan Manchester United menurut gue sangat solid. Matthijs de Ligt, Leny Yoro, termasuk juga Luke Shaw dalam membaca aliran bola dari Sunderland. Gue curiga di babak kedua ada penurunan karena memang kondisi fisik, terutama seorang Casemiro mungkin mengalami penurunan. Ini juga berpengaruh misalnya di akurasi umpan ya yang terjadi di babak kedua. Seperti di babak pertama, hal yang gue juga tekankan ketika istirahat babak pertama ke babak kedua di live commentary, gue katakan bahwa ya mungkin kalau hanya satu hal yang harus gue komentari atau bisa gue katakan kritik ya, yaitu adalah duel. Dimana babak pertama Manchester United tidak cukup sering nih memenangkan duel, walaupun akhirnya mereka bisa menutup pergerakan-pergerakan setelah pemain dari Sunderland ini memenangkan duel. Tapi di babak kedua ternyata hal itu juga tidak diperbaiki. Pemain Manchester United bahkan ketika kalah duel ya, mereka tidak tampil agresif, mereka cenderung lebih mengambil posisi lebih ke belakang, lebih bertahan, dan ini memberikan Sunderland lebih banyak ruang untuk mereka menguasai bola ya, dan berusaha misalnya untuk bisa ya tampil menciptakan peluang-peluang yang sayangnya ini
situasi yang bagus sebenarnya dari kubu Manchester United yang berhasil menahan hal tersebut supaya tidak terjadi. Tidak cukup banyak menurut gua, nyaris tanpa sebenarnya ya peluang Manchester United di babak kedua, dan ini sangat berbalik dengan situasi babak pertama. Tapi pada akhirnya 3 poin ini yang paling penting. Gua katakan tadi di awal ya, kemenangan ini sangat penting, sangat krusial. Kita tahu sebelum pertandingan ini bagaimana situasi di media ini meng-create seakan-akan partai menghadapi Sunderland ini sangat-sangat krusial, sangat penting terutama untuk Ruben Amorim dan juga klub secara keseluruhan. Tapi keadaan bisa berbalik. Manchester United penting menurut gue mendapatkan kemenangan. Selain untuk membalikkan situasi setelah kalah menghadapi Brentford, mereka juga bisa mengamankan kemenangan sebelum jeda internasional dan bisa menaikkan posisi sehingga tidak tertinggal terlampau jauh di papan klasemen. Dengan kemenangan ini, setidaknya Manchester United sampai dengan video ini gue bikin ya, naik posisinya berada di peringkat ke-9 dengan nilai 10, hanya berjarak 2 poin dengan Crystal Palace di posisi ke-5, tapi Crystal Palace baru 6 kali main ya ketika video ini gue bikin, atau tetap menjaga 4 poin dengan Bournemouth dan juga Tottenham Hotspur dengan nilai 14. Ini sangat penting menurut gue, terutama kalau melihat setelah pertandingan atau jeda internasional Manchester United akan away ya, menghadapi Liverpool di Anfield, tugas yang juga tidak mudah tentu saja. Dengan segala kekurangan yang masih terjadi di atas lapangan ya, menurut gua ini menandakan memang proses ini masih terus berjalan. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, tapi tidak lupa juga gua syukuri kemenangan ini. Bukan hanya kemenangan dan juga 3 poin, tapi Manchester United mendapatkan clean sheet. Clean sheet yang terakhir kali mereka dapatkan yaitu adalah di pertandingan terakhir musim lalu ketika mereka menang 2-0 menghadapi Aston Villa di pertandingan yang gue saksikan langsung di Old Trafford. Setelahnya di berbagai ajang Manchester United musim ini tidak pernah clean sheet. Akhirnya bisa mendapatkan clean sheet ketika menghadapi Sunderland, dan menurut gue ini harus disyukuri. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.